mau izin merekam meeting kita hari ini ya. Baik, selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi dari Irlandia. Terima kasih sudah hadir di Scholarship Talk 2025, acara tahunan yang kami adakan oleh PPI Irlandia. Perkenalkan, nama saya Aryo, saya dari ITU Galway, yang kebetulan di acara ini akan berlaku sebagai moderator di acara ini. Em, Tujuan acara ini sederhana, yaitu memberikan informasi yang jelas dan pengalaman nyata tentang beasiswa di Irlandia, mulai dari jenjang S1, S2, dan S3. Tahun ini untuk pertama kalinya kita juga membahas peluang beasiswa S1 ya. Jadi ini akan menarik sekali bagi para calon mahasiswa S1 yang mungkin ada rencana untuk pergi ke Irlandia. Berikutnya ada beberapa catatan teknis bagi para hadirin. Kami mohon izin untuk mic tetap di mute selama presentasi. Lalu, kalau ada pertanyaan apapun, hmm, boleh diketik di kolom chat. Nanti akan kami kumpulkan dan kami pilih untuk kami bacakan kepada pembicara di sesi Q&A. Lalu, nanti di akhir akan ada link yang kami bagikan untuk di mana kakak-kakak hadirin bisa mengakses materi presentasi oleh para pembicara kita hari ini. Lalu untuk format acaranya, setiap pembicara kami berikan 15 menit dan kami kasih batas waktu sampai 20 menit. Setelah semua keempat presentator sudah selesai, akan ada sesi tanya jawab selama 30 menit. Baik, jadi untuk acara hari ini, saya akan perkenalkan keempat pembicara kita. Pertama ada Kak Arsa Radivan, yaitu mahasiswa S1 UCD. Beliau ini adalah penerima UCD Global Excellence Scholarship. Yang kedua ada Kak Afrizal Isfan Abdillah. Beliau adalah mahasiswa Master Environmental Resource Management di UCD yang kebetulan menerima LPDP. Yang ketiga ada Kak Anugrah Yaumil Ramadhani Aziz. Beliau ini peneliti PhD dan penerima Marie Curie Actions and Research Ireland. Lalu yang terakhir akan ada Kak Quinta Revana Deyanda Putri. Beliau ini penerima Erasmus Mundus dan LPDP untuk studi S2. Baik, akan langsung kita mulai saja dengan pembicara pertama. Silahkan kepada Kak Arsa untuk membagikan pengalamannya tentang beasiswa S1 UCD Global Excellence. Kak Arsa kami berikan waktu 15 menit dan maksimal sampai 20 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo semuanya, kedengeran kah? Ya, Kedengeran Arsa. oke. Selamat sore kepada teman-teman yang sedang di Indonesia dan kepada teman-teman di Irlandia, selamat pagi. Sebelumnya mohon maaf kalau nanti bahasa Indonesia dan Inggrisnya akan sedikit nyampur karena PowerPoint-nya dalam bahasa Inggris. Saya terutama ingin mengucapkan terima kasih kepada PP Irlandia atas kesempatannya. Saya bersyukur bisa menjadi mahasiswa S1 pertama yang ada di Scholarship Talk PP Irlandia. Oke, kita mulai aja ya. Perkenalkan, nama saya Arsa, dan saya akan menyampaikan mengenai beasiswa UCD Global Excellence Scholarship. Oke, sedikit perkenalan tentang saya. Saya dari SD ke SMP sekolah di Mentari Intercultural School Jakarta, lalu pindah ke Binus School Simpruk untuk SMA, di mana saya lulus dari program IBDP. Dan akhirnya saya keterima di UCD dan menerima UCD Global Excellence Scholarship ini. Dan sekarang saya di tahun terakhir di fourth year belajar jurusan yang namanya Computational Social Science. Oke, mungkin terutama untuk teman-teman yang belum tahu tentang Irlandia, kenapa sih kita milih kuliah di Irlandia? Terutama, believe it or not, Irlandia adalah negara kedua yang paling aman di dunia menurut Global Peace Index 2025. Dan kedua, Irlandia adalah satu-satunya negara yang berbahasa Inggris di EU. Dan itu advantage besar karena semua perkuliahan dan pekerjaan di sini tuh pakai bahasa Inggris.
Dan selain itu Irlandia juga ada beberapa perusahaan global yang memiliki HQ di Dublin atau di kota-kota lain di Irlandia seperti Google, Meta, Apple, atau Microsoft dan lain-lain. Dan satu hal yang penting juga itu lulusan S1 dapat stay back visa 1 tahun dan lulusan S2 dapat stay back visa 2 tahun. Dan juga ada foto ini di kanan, ini foto Cliffs of Moher, salah satu tourist attraction yang ada di Irlandia yang sangat indah. Dan ini kelihatannya jadi lumayan banyak alasan untuk datang ke Irlandia. Mungkin kecuali cuacanya lah ya, karena emang agak dingin di sini dan kadang-kadang unpredictable. Oke, sekarang kenapa University College Dublin atau biasanya disebut UCD? Em, saya milih UCD itu karena kualitas pendidikannya dan reputasi globalnya. Itu lumayan baik. Mereka peringkat nomor 126 di dunia. Dan kedua, sekitar 30% mahasiswa di kampus ini berasal dari luar Irlandia. Jadi kalian bisa belajar bareng orang-orang dari budaya berbeda. Dan ini membuat pengalaman kuliahku pribadi jauh lebih menarik. Ketiga, dari sisi karir, UCD menempati peringkat nomor 1 di Irlandia. Ini artinya lulusan UCD punya prospek kerja yang sangat bagus. Dari QS Graduate Employability Rankings nomor 1 di Irlandia dan nomor 87 sedunia. Selain itu untuk teman-teman S1 kalian juga bisa dapat kesempatan untuk paid internship atau study abroad program di tahun ketiga. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian utama ya, yaitu beasiswanya. What is the UCD Global Excellence Scholarship? Ini adalah beasiswa 50% atau 100% tuition fee khusus untuk mahasiswa internasional doang. Dan disclaimer, ini hanya berlaku untuk UCD doang, bukan universitas atau kampus lain di Irlandia, tapi hanya untuk UCD. Dan beasiswa ini dinilai dari hasil akademik, personal statement, dan ekstrakurikuler kalian. Misalnya, kalau kalian milih jurusan science yang tuition fee-nya 29.500 euro. Kalau kalian dapat Global Excellence Scholarship-nya, kalian bayar 14.750 um, per tahun atau atau tidak bayar kalau dapat 100%. Dan peringatan lagi, ini beasiswanya hanya untuk biaya pendidikan, bukan untuk biaya hidup. Dan next syaratnya untuk bisa apply ke beasiswa ini. Jadi beasiswa ini terbuka untuk S1 dan juga S2. Jadi teman-teman S2 juga bisa daftar, bukan hanya S1. Tapi kita juga harus ingat bahwa gak semua program di UCD itu eligible untuk beasiswa ini. Jadi pastikan kalian cek dulu di website Global Excellence Scholarship ini. Sebenarnya tinggal di Google, terus nanti ada di websitenya ada list courses yang eligible buat beasiswa ini. Dan yang paling penting, sebelum apply beasiswa ini, kalian harus sudah punya minimal conditional offer dari UCD. Jadi langkahnya itu apply ke UCD dulu, terus dapat offer letter. Setelah dapat offer letter, baru bisa lanjut ke application beasiswa UCD Global Excellence Scholarship. Oke, karena harus dapat offer letter dulu, saya bakal jelasin dulu cara daftar ke UCD secara mandiri atau lewat student portal UCD namanya Sisweb. Tapi jujur saya gak bakal bahas terlalu detail ya karena fokusku lebih ke scholarshipnya. Tapi ini hanya untuk gambaran. Prosesnya itu lumayan simple, tinggal ke website, klik apply now, terus pilih program dan buat akun di UCD portalnya atau yang kita tuh biasanya panggil UCD portalnya Sisweb. Namanya Sisweb. Dan setelah itu kalian akan diminta untuk membayar application fee 70 euro dan tinggal upload dokumen yang dibutuh terus tunggu offer letter dari UCD. Oke. Nah, tapi saya pribadi daftarnya lewat agent dan sejujurnya ini jauh lebih mudah karena mereka bantu semuanya. Ini bukan promosi atau apapun, tapi kalian bebas pilih agent siapapun, tapi agent yang saya milih itu MEC. Dari submission aplikasi, bantu urus visa, komunikasi sama UCD dan lain-lain dari A ke Z, semuanya dibantu. Dan keuntungan lainnya kalau lewat MEC, kalian nggak perlu bayar application fee 70 euro yang saya sebut di slide sebelumnya. Jadi buat yang tertarik, I recommend you to contact MEC atau agent siapapun yang lain yang bisa bantu. Mereka partner resmi UCD dan sangat responsif. Kontaknya ada di slides-nya yang akan diupload di link akhir acara. Oke, next. Ini dia dokumen-dokumen yang kalian perlu siapin untuk apply ke UCD.
Number one, academic transcript. Ini nilai dari sekolah, simple. Terus high school certificate untuk S1 dan degree certificate untuk S2. Kalau untuk S1, kalau sertifikatnya belum jadi juga gak apa-apa, nanti bakal dikirim setelah lulus. Dan ketiga ada English language testnya. Terus ini bisa lewat IELTS, TOEFL, Duolingo atau yang lain yang ada di list di website. Eh, dan biasanya orang milih IELTS dan IELTS di sini itu minimalnya average 6,5 overall dan gak boleh di bawah 6,0 di setiap band. Next, kalian harus submit personal statement. Personal statement ini topiknya bebas, tapi biasanya lebih ke alasan kenapa kalian mau ambil jurusan tersebut yang kalian telah milih. Dan kenapa kalian tertarik kuliah di UCD. Dan kalian harus tunjukin passion kalian untuk tingkatin chances untuk dapat beasiswa ini. Dan kelima, kalian butuh CV atau resume kalian. Dan untuk teman-teman SMA yang di sini, kalian gak harus punya pengalaman kerja juga. Yang penting tunjukin aja di CV atau resume kalian who you are, what you've done, and how you've learned. Dan terakhir, kalian butuh dua surat rekomendasi, biasanya satu dari guidance counselor dan satu lagi academic recommendation, itu bisa dari guru atau dari dosen. Saya pribadi minta dari guru matematika saya dan kepala sekolah. Dan kalau nanya mereka itu juga bisa. Em, Oke, sekarang lanjut ke timeline. As of today, portal pendaftaran UCD sudah dibuka, jadi kalian bisa mulai apply dari sekarang. Biasanya UCD ngasih keputusan dalam waktu 2 sampai 4 minggu setelah dokumen lengkapnya dikirim. Nah, setelah misalnya kalau kalian keterima dan dapat offer letter dari UCD, kalian perlu bayar deposit dulu. Depositnya sekitar 500 ke 750 euro, tergantung jurusannya apa. Setelah bayar deposit itu, baru bisa apply ke beasiswa ini. Beasiswa Global Excellence Scholarship ini deadline-nya ini belum dikonfirm tapi biasanya di tanggal 31 Maret tahun depan 2026. Dan hasilnya akan diumumkan antara April atau Juni 2026. Dan kalau semuanya lancar, kuliah akan mulai di bulan September 2026. Jadi to conclude this, alurnya itu apply ke UCD dulu, terus dapat offer. Setelah dapat offer, kalian bayar depositnya, terus baru apply ke UCD Global Excellence Scholarship. Nah, sekarang gimana caranya apply ke UCD Global Excellence Scholarship? Sebenarnya sangat simple. Kalian tinggal login lagi ke student portal UCD yang namanya SysWeb ini. Terus klik applications. Setelah klik applications, kalian milih scholarship applications yang ada fotonya di slide ini. Setelah kalian klik ini, nanti kalian harus jawab pertanyaan yang kelihatan di slide ini juga. Dan pertanyaan ini semua sangat penting buat nentuin dapat beasiswanya atau enggak. Intinya yang sangat penting itu kalian harus tunjukin passion kalian dan kenapa kalian cocok jadi UCD Ambassador. UCD Ambassador itu seorang yang menjadi representatifnya UCD yang membantu mempromosikan UCD ke calon mahasiswa internasional lainnya. Dan misalnya kalau lihat dari pertanyaannya, di sini ada if you have graduated, what is your final high school result? Jadi teman-teman SMA kalian masih harus fokus sekolah dan make sure nilainya tinggi. Dan juga ada why have you chosen to study at UCD? Why have you chosen to study this academic program? Ya, kalian tuh tunjukin seberapa interested kalian terhadap kampus dan jurusan yang kalian pilih. Terus juga ada why should the panel select you for the scholarship? Dan if awarded the scholarship, you are expected to be an ambassador. How would you fulfill this role? Nah, ini dua pertanyaan juga sangat penting. Kalian tuh harus fokus ke prestasi akademik kalian, ekstrakurikulernya, dan dampak apa yang kalian akan bawa untuk UCD. Di sini kalian tuh mau tunjukin ke UCD seberapa semangat kamu untuk merepresentasikan UCD. Nah, jika kalian menerima beasiswa ini, ada kewajibannya juga. Beasiswa ini akan otomatis diperpanjang setiap tahun.
selama kalian bisa maintain stage GPA of 3.08 atau 3,08 dari 4,2. Selain itu, penerima beasiswa juga harus berkontribusi dalam kegiatan promosi UCD. Salah satu contohnya adalah foto yang di kanan ini. Nah, foto di kanan ini itu profil aku sebagai salah satu UCD ambassador di app yang namanya The Ambassador Platform yang logonya orange itu. Nah, The Ambassador Platform ini juga disebut TAP. Halo, Halo? Ya, Assalamualaikum. Lagi Allahu Akbar di sholat. maaf ya. Ya, Oke. saya lanjut ya. Uh, jadi di platform ini, calon mahasiswa dari seluruh dunia bisa chat langsung sama student yang ada di kampus manapun untuk nanya tentang pengalaman kuliah mereka. Jadi kalian kalau download app ini bisa bikin profile, terus abis bikin profile kalian bisa nanya student-student yang ada di kampus, nanya tentang kehidupan kampus, jurusan dan lain-lainnya lah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, silakan download apps-nya. Yap, dan terakhir dari saya akan kasih beberapa tips singkat yang mungkin bisa bantu kalian waktu apply nanti. Pertama, karena beasiswanya merit based, fokus utama kalian tetap ke nilai akademik kalian sekarang. Jadi untuk teman-teman yang masih di SMA sekarang, please focus on school. Gara-gara itu sangat penting. Dan yang sangat penting juga itu personal impact kalian. Personal impact entah itu extracurricular sekalian atau organisasi atau personal project, apapun um, yang build personal impact kalian itu juga sangat penting. Dan kedua yang saya bilang tadi, highlight your potential as a future UCD ambassador. Salah satu orang dari UCD Global eh, itu mereka tuh bilang ke aku bahwa UCD itu sebenarnya emang lagi aktif nyari mahasiswa yang bisa jadi representatif UCD. Jadi tunjukin bahwa kalian punya semangat untuk menjadi UCD ambassador. Ketiga, prepare all your documents in advance. Ini quite obvious. English testnya kalian kerjain lah IELTS-nya atau TOEFL atau English test apapun. Dan juga nulis personal statement-nya yang saya bilang, yang saya jelasin tadi. Dan terakhir dari saya, stay connected. Kalau ada pertanyaan apapun tentang beasiswa, kehidupan di Irlandia, living cost, atau misalnya butuh bantuan dari rumah, jangan ragu buat kontak PP Irlandia atau juga bisa kontak UCD Global Office. Kami di sini benar-benar terbuka buat bantu, so jangan ragu buat kontak kami. Ya, sekian dari aku. Terima kasih banyak sebesar-besarnya kepada semuanya. Semoga penjelasan singkat ini bisa bantu kalian yang lagi nyiapin diri buat apply ke UCD atau apply ke scholarship ini. Kalau ada yang mau nanya lebih lanjut, feel free to reach out anytime. Dan juga kalau kalian mau nonton ulang sesi ini atau share ke teman-teman lain, seluruh acara scholarship talk hari ini akan diupload di YouTube PPI Irlandia. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Arsa. Menarik sekali ya. Ya, kita bisa mendengar kalau mahasiswa S1 ada juga peluang untuk beasiswa. Baik, sebelum kita lanjut ke pembicara berikutnya, kami mau mengingatkan nanti di akhir akan kami bagikan link untuk kakak-kakak hadirin bisa akses untuk bisa dapetin slide presentasi oleh kakak-kakak pembicara kita hari ini. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, kita akan beralih ke jenjang S2. Kami akan persilahkan Kak Afrizal Isfan Abdillah untuk membagikan pengalaman dengan beasiswa LPDP di UCD. Waktu presentasi kami berikan 15 menit, maksimal 20 menit. Baik, Alright, Kak Afrizal, waktu dan tempat kami persilahkan. oke. Thank you Aryo. Ini udah kedengeran kah? Suaraku masuk? Kedengaran? Oke. Slideku kelihatan kah? Kelihatan. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Dublin dan selamat sore waktu Indonesia, teman-teman. Perkenalkan saya Afrizal Isfan Abdillah, sedang menempuh program master di
bidang Environmental Resource Management dengan beasiswa LPDP dan UCD. Eh, Sekarang saya akan mempresentasikan pengalaman pribadi saya, sehingga saya disclaim di sini bahwasanya saya tidak mewakili pandangan dari LPDP maupun UCD selaku penyelenggara beasiswa ini. Nah, a bit of my background. Jadi dulu saya kuliah S1 di IPB, jurusan kehutanan, dan saya sempat juga mendapatkan beasiswa dari Afirmasi Kemenristek-Dikti untuk S1 saya dan beasiswa Rumah Kepemimpinan. Lalu setelah saya lulus, saya berkarir di beberapa development agency, salah satunya KIFC, Korea Indonesia Forest Center di bidang kehutanan, dan GIZ Indonesia di bidang kehutanan dan isu government, forest governance. Lalu saya membuat consulting firm di bidang sustainability bernama Senang Eco Service. Dan selain pengalaman karir, juga saya berkontribusi di bidang sustainability and environmental projects bersama komunitas saya Rimba Raya Indonesia dan 10 Billion Strong untuk membuat proyek-proyek sosial sebagai komunikasi untuk remaja terkait environmental literacy, civic engagement, dan leadership contohnya. Sebelum saya diterima di program MSc di Environmental Resource Management ini. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja sih program yang LPDP tawarkan. Kurang lebih ada 4 program utama ya yang LPDP tawarkan, mulai dari umum, afirmasi, hingga kolaboratif. Yang umum itu biasanya bisa dijangkau oleh semua kalangan, mulai dari reguler, perguruan tinggi dunia, dan parsial. Lalu afirmasi ini untuk beberapa kalangan yang sudah ditetapkan LPDP, contohnya daerah afirmasi, kelompok prasejahtera, putra-putri Papua, dan keolahragaan. Lalu ada beasiswa targeted, contohnya PNS, TNI, Polri, lalu program bundling dengan universitas seperti LPDP UCD, LPDP NUS, LPDP banyak lagi kolaborasi dengan universitas. Lalu ada program kolaboratif di mana ini kerjasama multi kementerian. Contohnya program kampus independen untuk student mobility atau teacher mobility dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan menjelaskan terkait targeted program LPDP UCD secara spesifik. Jadi apa sih LPDP UCD Master Degree Program? Jadi ini adalah program bundling antara LPDP dan UCD kerjasama dua institusi ini untuk Master Single Degree pada 29 program studi pilihan yang yang ada di website LPDP. Dan program ini kurang lebih 12 bulan. Jadi mau nggak mau teman-teman harus lulus selama 1 tahun nanti. Lalu saat mendaftar program LPDP ini, teman-teman juga wajib secara paralel mendaftar ke kampus UCD. Seperti itu. Dan bidang-bidang yang dituju di sini ada bidang strategis, khususnya Indonesia, teknik, arsitektur, agriculture, dan science. Jadi bidang prioritas yang dibutuhkan Indonesia saat ini.
Nah, untuk manfaat dan keuntungan dari beasiswa ini cukup komprehensif ya. Jadi LPDP mengcover semua dana pendidikan mulai dari biaya kuliah hingga pendaftaran, seminar, publikasi dan lain sebagainya. Lalu dana pendukung seperti transport, aplikasi visa. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah hanya mendaftarkan, dapat beasiswanya, sudah teman-teman di cover semuanya oleh LPDP, unlike mungkin beberapa beasiswa yang teman-teman harus mengcover beberapa di antara komponen biayanya seperti itu. Lalu kenapa memilih beasiswa ini dan kenapa memilih UCD? Mungkin tadi sebelum presentasi sebelumnya Arsa sudah menjelaskan bahwasannya UCD ini menawarkan learning curve yang sangat sangat menarik ya teman-teman, dan beasiswa ini sendiri itu prosesnya relatif lebih cepat daripada beasiswa yang lain. Kurang lebih ada timeline 3 bulan dari waktu pertama pendaftaran hingga pengumuman penerimaan, karena biasanya di LPDP itu prosesnya adalah seleksi administrasi, TBS, seleksi bakat skolastik, dan seleksi substansi atau interview yang saya akan jelaskan selanjutnya. Lalu passing grade yang dikenakan pada beasiswa khususnya LPDP UCD ini relatif lebih rendah daripada passing grade beasiswa LPDP yang reguler ataupun beasiswa LPDP yang skema lainnya, yaitu 600. Yang reguler kalau tidak salah ingat itu sampai 1.200. Yang afirmasi pun masih 900-an kalau tidak salah ingat. Jadi most likely lebih tinggi kesempatan untuk diterimanya. Lalu UCD masuk dalam top 1% global university, dapat ditempuh dalam 1 tahun, dan English speaking country yang sudah teman saya Arsa jelaskan tadi ya teman-teman. Oke, next. Untuk proses pendaftaran sendiri secara garis besar itu ada 3 timeline utama, yaitu seleksi administrasi. Teman-teman hanya perlu menyiapkan dokumen penting yang ada di slide seperti transkrip ijazah, IELTS, TOEFL, di mana IELTS dan TOEFL yang dibutuhkan 6,5 dan 80. Surat rekomendasi tokoh masyarakat atau akademisi, bisa dari dosen atau penyelenggara organisasi sosial di daerah teman-teman. Lalu ada esai rencana studi, kontribusi, dan komitmen kembali ke Indonesia. Ini adalah essentials yang perlu teman-teman persiapkan karena lumayan panjang dan banyak, dan juga sangat-sangat ini ya, sangat-sangat matter in terms of LPDP assessment seperti itu. Lalu ada LOA jika teman-teman sudah punya letter of acceptance dari UCD dan bukti mendaftar ke UCD, karena in this case saya mendaftar lewat skema LPDP dan UCD. Lalu setelah administrasi ada seleksi substansi. Jadi di skip seleksi bakat skolastik langsung ke tes interview atau substansi, di mana teman-teman akan berhadapan dengan 3 asesor LPDP yang backgroundnya berbeda-beda dari psikologi, ada yang meng-assess dari sisi substansi dan technicalities keilmuan teman-teman, dan juga ada yang dari LPDP-nya sendiri. Dan setelah mendapatkan hasil, teman-teman bisa mulai kuliah di bulan September. Jadi kurang lebih dari bulan Mei ke September gitu.
Oke. Untuk proses pendaftaran universitas itu dimulai dari admisi portal. Jadi kalau eh, di awal LPDP itu timeline-nya sendiri untuk pendaftaran beasiswanya sampai 2 Juni, di pendaftaran universitasnya sendiri itu sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan diri ke universitas terlebih dahulu sebelum mendaftarkan diri ke LPDP. Nah, in this case saya mendapatkan firm offer letter setelah mengirimkan dokumen-dokumen penting seperti transkrip, IELTS, CV, personal statement ke website admisi UCD. Kurang lebih 6 hari dari saya upload submit dokumen, itu sudah mendapatkan firm offer letter dari program yang saya tuju. Oh ya, disclaim dulu bahwasannya academic writing sample, GRE, dan LPDP LOG ini belum menjadi dokumen yang wajib di tahap ini ya, teman-teman. Nah, setelah mendapatkan firm offer letter, ada beberapa program yang mewajibkan calon mahasiswanya membayarkan deposit terlebih dahulu. Ada yang langsung, in this case saya langsung tanpa membayarkan deposit pada saat itu, karena saya sudah mendapatkan LOG dari LPDP, lalu mengunduh offer letter yang sudah clear semua dari tagihan deposit, jadi bisa langsung terdata sebagai mahasiswa master di UCD, seperti itu. Nah, jadi untuk secara garis besar sendiri alur pendaftarannya seperti ini. Jadi mendaftarkan diri ke portal terlebih dahulu, mendapat offer letter, lalu mendaftar ke portal LPDP dan mendapatkan hasil administrasi. Setelah hasil administrasi keluar, menjalani seleksi substansi. Lalu in this case kalau teman-teman belum mendapatkan unconditional offer letter atau firm offer letter dari UCD, nantinya UCD yang akan menyampaikan LOA atau letter of acceptance teman-teman ke LPDP. Lalu kan akhir bahwa teman-teman lolos seleksi LPDP, lolos hasil seleksi substansi atau tidak, gitu teman-teman. Nah, important notes di sini bahwasannya pastikan program studi yang teman-teman daftarkan di website LPDP nantinya sesuai dengan program yang ditawarkan. In this case ada 29 program. Jadi banyak program-program bundling seperti LPDP NUS, LPDP UCD itu mempunyai program-program tertentu, unlike program reguler LPDP. Jadi pastikan sekali lagi firm offer letter for better positioning, meaning that teman-teman better mendaftarkan diri dan mendapat offer letter dulu agar bisa menjual nantinya diri teman-teman ke depan asesor bahwasannya saya sudah diterima di kampus ini dengan firm offer letter. Jadi posisi teman-teman sebagai awardee itu lebih kuat nantinya. Lalu proses keseluruhan dari mendaftar ke kampus sampai mendapatkan beasiswa itu kurang lebih 3 bulan. Lalu sebelum memulai perkuliahan, biasanya kami melakukan pre-departure checklist dari mulai persiapan keberangkatan itu mempersiapkan diri secara
mental dan substansi lah istilahnya. Jadi di sana LPDP akan memberikan pelatihan terkait manajemen, terkait anti korupsi, terkait adaptability dan lain sebagainya. Lalu teman-teman juga wajib mempersiapkan visa, juga asuransi sebelum keberangkatan. Ini krusial nantinya karena ini yang menentukan juga teman-teman akan melanjutkan atau berangkat di tahun yang sama teman-teman diterima atau tidak. Seperti itu. Oke, saya padatkan di sini mungkin karena keterbatasan waktu ya. Jadi untuk memaksimalkan peluang, teman-teman wajib memantaskan mental dan juga memantaskan dari sisi substansi teman-teman. First, you need to find your true calling or big why. Kenapa teman-teman itu perlu melanjutkan studi dan kenapa harus ke luar negeri? Ini penting karena nantinya teman-teman bisa dengan mudah mendevice atau mendevelop brainstorm ide teman-teman yang akan dituangkan ke LSI LPDP. Misalkan setelah teman-teman bekerja atau setelah teman-teman menjalani kuliah dan berorganisasi dan lain sebagainya, pengalaman teman-teman ada gap yang ingin teman-teman fill dengan menjalani S2 di universitas ini atau di negara ini. Itu akan menjadi poin penguat di mata asesor seperti itu. And set your mindset as there is no growth in comfort. Jadi memang scholarship hunting itu nggak mudah, nggak semudah itu karena saya pribadi dulu saat bekerja saya mempersiapkan LPDP ini setelah saya bekerja di malam hari. Jadi pagi kerja, malam mempersiapkan beasiswa dan back and forth seperti itu. So if you want to go big, you need to enjoy discomfort and consider it as a learning process. Saya pribadi sudah pernah beberapa kali mendaftarkan diri ke beberapa beasiswa, contohnya saya tidak mendiskreditkan beberapa beasiswa, tapi ada yang beasiswa sampai beasiswa prosesnya sampai interview, ada yang sampai candidacy malah, tapi berjodohnya sama LPDP. Enjoy it as a learning curve and learn in every process gitu. Jadi learning from mistake from the past. Lalu seek help and friends. Di sini saya untuknya mempunyai beberapa teman yang bisa dijadikan teman untuk scholarship hunting. Waktu itu bisa digunakan sebagai latihan mock up interview atau merevisi esai yang akan diberikan kepada asesor, dan yang terakhir mungkin learn humility. Jadi teman-teman harus sangat rendah hati, walaupun teman-teman mungkin bahwasanya sudah banyak mendaftarkan diri dan sudah sampai tahap-tahap akhir, itu teman-teman harus punya humility untuk belajar lagi dari orang-orang lain seperti itu. Jadi delta yang kita miliki itu besar untuk absorbing ilmu dari orang lain seperti itu.
Lalu secara substansi sendiri ini define your priorities. Jadi in terms of the program, in terms of your short term, long term, and financial background seperti itu. Program yang paling cocok sama teman-teman itu yang mana? Saya sendiri sudah mentautkan link untuk tools yang saya pakai untuk narrowing my program choice di PPT. Nanti teman-teman bisa download dan lihat. Lalu tracking your application, karena mungkin sebagai scholarship hunter teman-teman nantinya banyak mendaftarkan diri ke beberapa beasiswa dan mendaftarkan diri ke beberapa kampus, dan itu sangat sangat demanding kalau teman-teman juga menjalankan mungkin amanah di organisasi ataupun teman-teman sedang bekerja. Jadi tracker ini penting banget gitu untuk reminder dan sudah sampai mana dan apa yang perlu saya lakukan. Dan untuk tracker juga saya sudah buat, teman-teman bisa cek nantinya, tinggal klik aja link di PPT. Lalu ada educational and professional profiling. Nah, ini sangat panjang juga ya prosesnya. Bisa bisa mungkin bisa saya katakan waktu yang terpanjang untuk proses aplikasi beasiswa adalah proses ini. Jadi teman-teman harus memetakan kontribusi sosial, karir, profesional teman-teman itu dalam suatu draft untuk mendevelop esai yang sangat compelling untuk asesor seperti itu. Jadi teman-teman bisa mulai dari sekarang catat tuh secara edukasi dan profesional teman-teman itu sudah ngapain aja. Jadi mulai juga ikut organisasi sosial, lomba, ataupun conference yang nantinya akan memperkuat profil teman-teman. Lalu understand what the sponsor want, karena di sini kebutuhan sponsor itu berbeda-beda. Saya pribadi memandang LPDP itu lebih menekankan pada kontribusi yang teman-teman berikan pada Indonesia. Jadi pelajari terlebih dahulu program sponsor yang teman-teman tuju, seperti itu di web. Lalu drive your essay and revise and mock-up interview. Ini berkaitan dengan seek help and friends tadi. Jadi temukan circle yang teman-teman bisa gunakan untuk membantu tujuan teman-teman meraih beasiswa dan meraih studi ke luar negeri. Dan untuk mock-up interview sendiri, saya sudah tawarkan juga link bank soal yang saya gunakan, mulai dari personalities, intended field of study, tentang kewarganegaraan dan lain sebagainya. Mock-up interviewnya di bank soal ini. Bisa teman-teman klik setelah webinar ini. That's it. Thank you and good luck for your future endeavor. Bisa teman-teman connect juga sosial media saya apabila ada pertanyaan lebih lanjut seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Aryo. Baik, terima kasih Kak Afrizal. Sangat bermanfaat penjelasannya tentang bagaimana kita bisa menyelaraskan tujuan pribadi dengan kriteria beasiswa. Sekali lagi, kami ingin ingatkan kepada teman-teman hadirin, kalau ada pertanyaan apapun, bisa langsung ketik saja di kolom chat. Dan juga nanti di akhir akan kami bagikan link untuk kakak-kakak bisa akses presentasi
para pembicara kita hari ini. Berikutnya, kita akan lanjut ke pembicara berikutnya, Kak Anugrah Yaumil Ramadhani Aziz akan berbicara tentang perjalanannya bisa mendapatkan beasiswa Marie Curie eh, dan Research Island. Ini kebetulan beasiswa untuk mahasiswa S3. Sama seperti sebelumnya, waktu presentasi kami berikan 15 menit dan maksimal 20 menit. Kak Yaumil, waktu dan tempat kami persilakan. Oh, wait a minute. Slide-nya udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Jadi sebelumnya hai semuanya, selamat sore. Aku Yaumil. Aku PhD student, first year PhD student in Biomaterials and Regenerative Medicine, at Royal College of Surgeons in Ireland. Sebenarnya kita kenalan dulu deh kayaknya. Aku lahir dan besar di kota, nggak Makassar sih sebenarnya. Namanya Kabupaten Maros. Itu close to Makassar, cuman mungkin banyak yang nggak tahu, jadi aku stay aja Makassar. Soalnya aku juga ya tumbuh di Makassar, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Aku lulus tahun lalu, tepatnya March 2024. Aku dari jurusan farmasi di Hasanuddin University Indonesia. Terus setelah lulus, aku kerja jadi research assistant selama setahun, benar-benar setahun dari April 2024 ke April 2025 di Transdermal and Transmucosal Drug Research Group di Hasanuddin University. Terus during my time as research assistant, aku juga jadi visiting researcher selama sebulan di Seville, Spain. Dan sekarang aku di Dublin as a PhD scholar di Royal College of Surgeons Ireland. Nah, kenapa aku merasa perlu bikin alurnya kayak gini? Karena aku mau jelasin ke kalian semua kalau misalnya di Ireland itu nggak mandatory punya master untuk start PhD. Dan nggak harus, dan aku juga mau state kalau misalnya kalian merasa kayak, oh aku terlalu muda, aku masih terlalu dini kalau mau PhD, aku masih 23 tahun, dan jadinya nggak ada namanya yang terlalu mudah untuk memulai perjalanan kalian. Kalau kalian merasa research itu hidupnya kalian, kalian bisa mulai PhD, loncat dari bachelor langsung ke PhD. Dan itu common kok. Terus, kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lagi, kalian bisa hit up aku di LinkedIn, email, atau Instagram. Oke, jadi kita loncat apa itu PhD. PhD itu adalah degree yang research based dan fokusnya tuh creating new knowledge. Kenapa? Kalau misalnya kita bahas soal kita di Indonesia tuh punya thesis juga pas kita bachelor sama master. Tapi bedanya apa pas kita PhD? PhD tuh kalian harus menemukan sesuatu yang baru, yang benar-benar baru. Makanya PhD itu perjalanan 4 tahun. Dan 6 bulan pertama di masa PhD kalian itu bahkan isinya cuman membaca, dan membaca. Kenapa? Karena kalian benar-benar harus menemukan sesuatu yang baru yang semua orang di dunia ini belum pernah menemukan. Cuman kalau dibilang, ada nggak sih sesuatu yang baru? Nggak ada hal yang benar-benar hal 100% baru gitu loh istilahnya. Pasti kita, itu makanya namanya research gap. Jadi kita menemukan sesuatu yang baru dari hasil penelitian-penelitian orang lain. Jadi kita melihat, oh ada nih gapnya yang bisa kita tutup. Itu namanya perjalanan PhD gitu loh. Terus, kalian mungkin sering dengar istilah PhD student sama PhD candidate. Apakah sekarang saya seorang PhD candidate? I will say aku masih PhD student. Kenapa? Karena aku baru enroll ke program doctoral, terus aku masih sementara ngikutin courseworkku, terus academic activities, dan aku masih sementara building foundation aku untuk mengerjakan researchku yang sebenarnya gitu loh. Nah, terus kapan kita dari PhD student bisa loncat ke PhD candidate? Jadi selama masa PhD itu ada timeline-nya, dan aku bakal kasih lihat lagi di next slide. Tapi dia adalah setelah kalian pass Mini Viva kalian bisa loncat jadi PhD kandidat. Jadi nggak, apakah kalian langsung dipanggil PhD kandidat setelah kalian enroll masuk ke program doktoral? Enggak. Kalian masih PhD student gitu. Ini cuma buat klarifikasi, soalnya biasanya orang-orang agak mix soal PhD student sama PhD kandidat. Terus ini timeline khusus kalau RCSI, aku juga lihat-lihat timeline kalau di univ lain, kayak di Trinity atau di UC di Ireland, dan it's quite the same but slightly different, jadi sebenarnya agak mirip. Tapi kalau misalnya di RCSI kita tuh setiap selesai tahun itu ada namanya annual report. Jadi kalian punya 2 reviewer yang akan nge-review kalian. Jadi untuk melihat kalian cocok nggak ya lanjut
tahun selanjutnya. Jadi PhD itu emang nggak kayak pas bachelor atau misalnya master yang kita attend kelas atau sebagainya, tapi kita benar-benar cuma meneliti, kita fokus meneliti. Nah, tapi ada annual reportnya. Jadi kita melaporkan dan kita memperlihatkan kalau aku sanggup lanjut ke tahun berikutnya gitu. Next, aku mau nah, kita lanjut ke program yang aku enroll, itu namanya Mary's Code. Jadi program aku tuh namanya Medical Device Doctoral Program di bawah Mary's Code of Skilled Actions. Terus apa sih sebenarnya Marie Curie itu? Karena sering banget pasti juga kalian dengar. Jadi Marie Curie itu sebenarnya adalah founding atau istilahnya Uni Eropa itu memberikan pembiayaan atau dana untuk doctoral education atau postdoctoral di seluruh dunia. Jadi program Marie Curie itu sebenarnya banyak banget. Jadi nggak harus, jadi kalau makanya sebentar aku bakal fokus bahas soal programku, karena kalau misalnya kita mau bahas semua program Marie Curie, waktunya nggak cukup gitu. Karena Marie Curie itu banyak banget, dan Marie Curie itu fokus untuk ngasih funding ke PhD student dan ke postdoc. Kadang juga ada beberapa program Marie Curie yang dia ngasih kasih funding untuk student-student yang misal untuk staff kampus, student dan lain sebagainya. Jadi Marie Curie itu banyak banget. Intinya adalah ini adalah pendanaan dari Uni Eropa. Nah, karena ini dari Uni Eropa, jadi kita nggak ada keterikatan sama negara asal kita. Misalnya aku dari Indonesia, apakah aku harus balik ke Indonesia setelah selesai program ini? Enggak. Karena pendanaan founding 100% dikasih sama Uni Eropa. Jadi aku nggak ada keterikatan kasih kontribusi atau lain sebagainya ke negara asalku. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah nah, ini yang perlu aku state. Kenapa aku suka konsep Marie Curie dan kenapa menurut aku kalau kalian minat untuk lanjut PhD, kalian benar-benar harus consider soal Marie Curie. Karena Marie Curie itu fokus ke pengembangan diri individu. Kalau aku boleh jujur, menurut aku perbedaan utama antara negara maju dengan negara berkembang itu adalah di cara kita melihat bagaimana mengembangkan suatu negara. Negara maju itu melihat kalau individu maju, maka negara maju. Sedangkan negara berkembang itu melihat, oh, setiap individu harus memberikan kontribusi terhadap negara. Nah, itu menurut aku konsep yang harus diubah. Makanya kenapa aku suka banget sama Marie Curie, karena Marie Curie itu fokus sama pengembangan individu. Jadi Marie Curie itu benar-benar tanya, kalau pas during interview aku, Marie Curie bahkan orang-orang dari Marie Curie itu bahkan nanya ke aku, kayak, abis ini aku mau ngapain? Dan apa yang bisa program ini berikan ke aku? Jadi benar-benar fokusnya itu adalah pengembangan diri individu. Terus, kalau misalnya kalian tertarik, sebenarnya untuk dapat informasi soal Marie Curie itu kalian bisa baca-baca lebih lanjut di websitenya. Aku kasih linknya di sini, kalian bisa akses setelah selesai event ini. Terus, kenapa sih MSCI itu spesial? Kalau misalnya kalian ke kampus manapun di seluruh dunia, terus kalian sebut Marie Curie, I'm a Marie Curie awardee, orang-orang akan kayak, wah, kenapa? Karena banyak hal yang bikin Marie Curie itu spesial. Pertama, international mobility and collaboration. Jadi, Marie Curie itu benar-benar require kita untuk pindah negara. Jadi, dan bahkan ada beberapa persyaratan mobility-nya itu kayak kita nggak boleh stay di negara tersebut minimal setahun sebelum pembukaan programnya dan lain sebagainya. Karena benar-benar kita tuh di-require untuk pindah negara. Nah, dan kolaborasinya tuh nggak main-main. Jadi Marie Curie itu di programku aja, kita tuh punya kolaborasi sama banyak industri, rumah sakit, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar network kalian tuh terbangun. Dan aku bisa bilang, Marie Curie itu benar-benar punya nama dan punya power untuk membangun network kalian. Terus, ini yang tadi aku mention, fokus on research and development instead of apa yang bisa kalian kasih. Jadi Marie Curie itu nggak pernah minta apa-apa ke kalian. Dia memberi kita sesuatu yang bisa bikin kita mandiri dan lain sebagainya. Jadi benar-benar Marie Curie itu fokus sama pengembangan diri individu. Jadi dia tuh kayak memberikan kita founding untuk kita berkembang. Jadi amazing. Intellectual interdisciplinary training, ini aku mau bilang ini nilai plus banget dari Marie Curie. Karena di programku aja kita tuh setiap bulan ada training yang dikasih sama host institutions atau dari university. Jadi Marie Curie itu selalu fokus sama pengembangan diri individu. Jadi dia nggak berhenti menyuap kita untuk berkembang. Jadi dia provide banyak sekali training opportunities untuk kita berkembang. Jadi aku merasa Marie Curie itu benar-benar ngasih banyak banget peluang untuk kita tumbuh. Jadi kalau misalnya kalian merasa kayak S3 itu fokusnya cuma research doang dan lain-lain sebagainya, ketika kalian menjadi awardee Marie Curie, kalian akan melihat bahwa PhD itu nggak cuma research aja. Banyak banget opportunity yang dikasih sama Marie Curie yang menurut aku nggak bisa kita dapatkan di founding-founding lain. Terus prestige. Marie Curie itu benar-benar prestigious.
dan kompetitif. Kenapa? Karena kompetitif. Jadi saingan kalian kalau kalian apply Marie Curie itu bukan cuma dari negara asal kalian, tapi satu dunia. Dan yang diterima di program aku cuma 25 orang. Jadi biasanya dia cuma terima kayak belasan, puluhan, kayak gitu, kayak 20, 25, dan sebagainya. Sedangkan saingan kalian itu satu dunia. Jadi ini benar-benar program yang sangat kompetitif. Dan prestigious, kenapa? It's all about money. Dan kita bakal bicara soal itu nanti. Structure and supportive environment, aku bisa bilang semua program Marie Curie itu benar-benar tertata. Jadi kalian tahu arahnya kalian akan kemana, dan kalian punya manajer yang bisa kalian reach out setiap kali kalian ada pertanyaan gitu. Dan impact-nya tuh beyond akademia. Jadi kalau misalnya kalian merasa, oh habis PhD aku cuma bakal ended up jadi postdoc, habis itu jadi lecturer dan lain sebagainya, jawabannya tidak. Marie Curie itu memberikan kalian peluang bahkan untuk masuk ke industri atau kemanapun kalian mau. Makanya setiap kali kita interview itu kita ditanya, kita arahnya mau kemana. Karena kita akan benar-benar dikasih opportunity untuk berkembang ke arah manapun yang kita mau. Dan di-provide kayak 100%. Nah, ini adalah programku, Medical Device Doctoral Program. Jadi ini adalah program yang fokus untuk pengembangan medical device, dan kita bikin medical device yang benar-benar bisa diadaptasi ke industri. Makanya di dalam program ini ada 6 bulan, minimal 6 bulan training di industri. Jadi kalau di programku aku punya second house, jadi aku bisa pergi ke kayak interview atau magang ke industri selama 6 bulan, dan benar-benar aku bawa apa yang aku kembangkan ke sana dan memperlihatkan kalau ini bisa loh diadaptasi ke industri. Dan ini kerjasama dengan 13 university di Ireland. Terus selection prosesnya itu apa aja? Pertama ada online application, aku bakal eligibility check, terus stage 1-nya itu application, stage 2-nya itu interview, final decision, and citizenship over. Kita talking about eligibility first. Jadi kandidatnya tuh harus punya first class atau upper class honor first degree. First class itu apa? Ini tuh bisa bicara soal GPA. Jadi kalau misalnya atau IPK. Jadi kalau nggak salah itu minimalnya kayak 3,6 gitu. 3,3, 3,6. Pokoknya kalian bisa cari tahu soal first class atau upper class itu apa, tapi ini bicara soal IPK aja. Jadi kalau misalkan dari bachelor, kalian bisa kasih lihat ijazah kalian gitu loh, nilai-nilai di transkrip nilai kalian. Terus kalau program aku karena fokusnya sama medical device, jadi background yang dicari itu adalah background yang related sama medical device. Terus English ya pasti required. Jadi kalau misalnya dan ini juga bisa dibuktikan dengan beberapa cara, IELTS certificate dan lain-lain sebagainya. Terus oh ya kalau misalnya ditanya juga minimal IELTS score-nya berapa atau lain sebagainya, itu aku pernah nanya soal itu ke manajer aku dan dia bilang itu tergantung sama host institution-nya kalian, tergantung sama university kalian. Jadi kalau misalnya kalian target university apa gitu, kalian lihat mereka minimal English score-nya itu harus berapa gitu loh itu. Jadi Marie Curie itu punya mobility rule, jadi kalian harus benar-benar nggak punya ikatan nasionalis. Kalian bukan citizen gitu lah di negara tujuan kalian dan lain sebagainya. Terus apa-apa yang harus kalian siapkan? Pertama kalian harus identify dulu. Jadi di konsepnya Marie Curie itu biasanya ada list principal investigator atau supervisor. Supervisor itu akan memperlihatkan, akan ngirim abstrak. Nah, abstraknya itu kalian bisa lihat, jadi kalian bisa lihat, yang mana ya yang menurut aku cocok sama field aku, cocok sama research area aku. Nah, jadi dari list PI, list supervisor itu kalian bisa pilih yang menurut kalian itu sesuai sama background kalian. Terus aku mau bilang, ini tuh adalah tahap yang benar-benar sangat tricky, karena tadi aku bilang Marie Curie fokus sama pengembangan diri, jadi Marie Curie itu mau kamu membawa sesuatu yang supervisor kamu nggak punya. Jadi misalnya di proyekku itu, supervisorku itu punya background di engineering, tissue engineering. Sedangkan backgroundku itu aku udah 3 tahun kerja di bidang microneedle gitu. Nah, jadi aku bawa sesuatu yang supervisor aku nggak punya. Jadi itu bikin kamu stand out gitu loh di antara semua applicants. Karena bayangin, saingan kamu satu dunia. Jadi kamu harus bawa sesuatu yang unik yang nggak dipunya sama applicants lain. Terus ini cuma complete online forms, terus ya ini ada beberapa etik yang harus kalian isi, terus kalian upload following documents. Terus proposal preparation, wait a minute. Oke. Jadi ada beberapa stage. Jadi terbagi jadi 2 stage umum. Jadi yang pertama itu ada kalian submit aplikasi, terus ada interview. Nah, kalau kita bicara soal proposal, kalian mungkin akan bertanya dari abstrak, kalian harus bikin the whole proposal. Apakah kalian nyusun sendiri? Most of the time enggak, karena harusnya kalian itu konsul sama
supervisor kalian. Jadi kalian semasa menyusun proposal itu udah konsul sama supervisor. Jadi kalian Zoom atau Teams berkali-kali sama supervisor kalian untuk make sure isi proposal itu kalian itu bakal stand out gitu loh. Nah, apakah kalian salah satunya orang yang apply ke supervisor tersebut? Jawabannya tidak. Jadi ada banyak sekali candidates yang apply ke supervisor yang sama. Jadi supervisor itu melihat dari proposal yang kalian kasih ke mereka, kayak yang mana ya, menurut aku lebih cocok, kandidat yang mana ya, yang backgroundnya lebih cocok sama aku. Jadi benar-benar harus bikin diri kalian stand out. Terus kita bicara soal interview. Wait, where is that? Nah, interview. Kenapa menurut aku ini agak penting? Karena Marie Curie program itu semuanya ada interviewnya. Cuman aku bicara sama teman aku yang juga award di Marie Curie tapi different program, dan tahap interview kita tuh agak beda. Jadi di sini tuh mereka stated sebenarnya interviewnya harusnya cuman 30-an menit atau berapa menit. Temanku bahkan cuma 20 menit. Tapi di kasus aku interviewnya sejam. Temanku interviewnya itu dia bilang kayak cuman pertanyaan-pertanyaan yang general. Tapi di interview aku pertanyaannya benar-benar teknis. Jadi sejam itu aku benar-benar ditanya, ini tuh bakal kamu ngapain? Ini bakal aku bahkan sampai ditanya kayak benar-benar yang caranya nanti kamu aplikasikan ke animal itu bagaimana? Kalau misalnya kita mau bawa ini ke manusia itu gimana dan lain sebagainya. Jadi benar-benar tergantung sama programnya kalian. Jadi aku nggak bisa bilang banyak soal interview ini karena menurut aku ini benar-benar tergantung. Pengalaman orang itu beda-beda. Jadi kalau di aku benar-benar itu sejam dan ada tiga orang yang nge-interview, ada 3 orang interviewernya, dan benar-benar pertanyaannya tuh sejam dan sangat-sangat teknis. It's not teknis, ya lebih benar-benar spesifik gitu loh. Terus kita bicara soal money. Kenapa tadi aku bilang MSCA itu prestigious, dan kenapa semua orang tahu kalau dimanapun di seluruh dunia semua orang tahu MSCA itu sangat wah. Karena kalau misal kalian compare sama kalau kalian compare dari segi budget dengan program-program lain, MSCA itu sangat menonjol karena dia cover semuanya. Kalau kalian bawa family, dia juga bakal cover family kalian. Terus kalau misal ya, dan aku bisa bilang dari jumlah yang tertera di sini, ini dari guidelines programku, kita dapat lebih banyak dari ini. Terus apalagi yang bikin dia lebih menonjol, karena kalau misalnya kalian kayak misalnya PhD student itu biasanya cuma 25.000 euro per tahun kalau di RCSI. Tapi kalau kalian MSCA, kalian nggak dapat gaji dari RCSI, tapi kalian tuh dapatnya dari founding kalian, dan itu aku bisa bilang 36.000 ke atas gitu loh. Jadi benar-benar kalian bisa MSCA itu menjamin kalian hidup nyaman gitu loh selama kalian berpendidikan dan selama kalian melakukan research gitu loh. Nah, terus kita lanjut, kalau misalnya kalian sudah dapat foundingnya, kalau misalnya nanti kalian udah secure founding MSCA-nya, nah kita bakal apply ke university. Ini aku bakal bahas soal kampusku karena aku nggak tahu kalau di prosedur kampus lain gimana. Dan ini sebenarnya adalah basic, kayak maksudnya gimana? Kalau kalian MSCA awardee, prosesnya akan sedikit berbeda daripada PhD student lain, karena kayak misalnya di kasusnya aku nggak di 1-2 ini aku nggak ke websitenya RCSI, tapi aku kan udah secure founding. Jadi aku juga lewatin tahap ketiga karena aku udah dapat foundingnya, jadi otomatis aku cuman langsung apply gitu loh ke program PhD-nya karena aku udah dipilih gitu sama supervisor aku. Jadi aku tidak perlu melewati 1, 2, 3 versi RCSI gitu loh istilahnya. Karena aku udah diseleksi lewat MSCA. Nah, terus ada 2 cohort. Kalau misalnya di RCSI ada April, ada October. Terus aku mau bicara sedikit soal kenapa kalian harus pilih RCSI. Just for information, sejauh ini seingat aku cuma ada 3 orang Indo di RCSI. Padahal menurut aku RCSI itu sangat cool. It's a really luxurious university. Terus kalau misalnya kenapa? RCSI itu kampus kesehatan nomor 1 di Ireland. Dan di sini tuh nggak ada jurusan lain kecuali medicine and science. Jadi kita cuma ada pharmacy, medicine, physiotherapy, what else? Nursing dan lain sebagainya. Jadi benar-benar fokus di kesehatan. Terus ini mungkin agak lucu, tapi satu hal yang menurut aku cuma ada di RCSI dan agak susah ditemukan di kampus lain, kita punya bidet. It's a little bit funny, but iya kita punya bidet. Jadi RCSI itu ada female gymnya juga, terus banyak bidetnya. Kenapa? Karena kita banyak banget muslim di sini. Jadi toilet yang ada bidetnya tuh kayak mandatory buat kampus ini gitu. Terus kita ada banyak sekali fasilitas-fasilitas, dan kalau ini dari pendapat pribadi aku ya,
aku suka banget community-nya. Jadi benar-benar lingkungannya tuh sangat-sangat mendukung untuk research gitu. Dan kita ada tissue engineering research group, benar-benar grup research group besar yang fokus di tissue engineering. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar punya background di tissue engineering atau biomaterials, menurut aku RSSI bisa banget jadi tujuan kalian. Oh ya, ini aku mau bicara sedikit soal beberapa opportunities lain buat PhD. Kalau misalnya kalian nggak tertarik banget sama MSCA, kalian bisa apply dari kalau misalnya kayak fokusnya ke Ireland, itu ada dari IRC dan Science Foundation Ireland, sebenarnya langsung di bawahnya Research Ireland. Soalnya research, dulu namanya SFI deh kalau aku nggak salah, tapi sekarang jadinya Research Ireland. Jadi kalian bisa buka websitenya dan ada beberapa founding lain tersedia di sana. Terus ini yang fokus Uni Eropa itu ada MSCA Erasmus Mundus, ARC sama ada yang project-project dari Horizon Europe. Terus kalau misalnya ini yang menurut aku agak orang-orang tuh sering merasa kayak oh opportunity PhD itu nggak ada, padahal banyak banget. Kalian buka website university tujuan kalian atau buka portal Your Access atau Find a PhD. Find a PhD ini agak lucu karena orang-orang tuh banyak yang nggak tahu, tapi orang-orang merasa Find a PhD itu nggak terpercaya. Padahal teman dekat aku di kampus dia itu nemu program PhD, dia nemu founding PhD, dia nemu supervisornya, nemu program PhD ini tuh benar-benar dari Find a PhD. Dan banyak banget juga opportunity tersedia di LinkedIn. Jadi kalian bisa jadi kalau masalah PhD opportunities menurut aku banyak banget PI atau principal investigator atau supervisor yang udah punya founding. Jadi cuma cari student. Jadi cara terbaik untuk mendapatkan opportunity PhD itu dari Find a PhD atau LinkedIn kalau misalnya kalian cuma mau langsung apply di bawah founding lain. Jadi istilahnya gini loh. Kalau di kasusku aku bawa founding. Jadi aku yang punya founding, aku bawa founding ke university. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau repot-repot apply founding, kalian bisa langsung cari PI atau supervisor yang udah punya project, cuman cari student. Caranya, kalian bisa cari di Find a PhD, LinkedIn, atau website, university website. Terus ada juga beberapa temanku di sini yang dia dapat programnya itu dari kolaborasi sama industri. Jadi industri itu lagi dia pengen mengembangkan sesuatu dan dia butuh PhD student atau postdoc untuk ngerjain research awalnya. Jadi nah, makanya mereka cari PhD student lewat industri supported atau collaborative ini. Jadi banyak banget sebenarnya cara buat dapat PhD opportunities. Jadi jangan merasa kayak susah dapat infonya, susah ininya. Menurut aku banyak banget. Jadi opportunitiesnya ada di mana saja. Terus kalau misalnya ini juga salah satu cara. Kalian bisa reach out langsung ke PI atau supervisor atau profesor yang menurut kalian menarik hati kalian. Kalian bisa langsung reach out di emailnya mereka. Karena biasanya mereka punya project, tapi mereka enggak. Tapi mereka cari student. Cuman mereka cuma cari student. Jadi baru kalau kalian email ke mereka, biasanya kalian bisa langsung loncat ke tahap interview. Jadi PhD itu banyak cara gitu loh kalau kalian mau dapat opportunities-nya. Sekian. Semoga membantu. Siang. Cheers. Aku Oke, kembali ke Aryo. terima kasih Kak Yomil. Luar biasa sekali. Kita bisa mendengarkan bagaimana proposal yang kompetitif bisa berhasil menembus beasiswa internasional. Sekali lagi, kami ingin mengingatkan bagi teman-teman hadirin yang ada pertanyaan apapun, bisa langsung ketik saja di kolom chat, dan nanti di akhir akan kami bagikan link untuk kakak-kakak bisa mengakses semua slide presentasi teman-teman pembicara. Baik, kita akan lanjut ke pembicara kita terakhir hari ini. Mari kita dengarkan pengalaman dari Kak Quinta Revana Deanda Putri, penerima Erasmus Mundus dari LPDP untuk studi S2. Waktu kami berikan 15 menit dan maksimal 20 menit. Baik Kak Quinta, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ini share screen dulu ya. Gimana cara share screen-nya? Kok gue nggak bisa share screen ya? Udah. Oke. Bisa? Muncul nggak? Oke, sudah Muncul. kelihatan. Oke. Hai teman-teman, masih pada melek gak? Masih, masih lah ya. Soalnya bakal seru banget. Dan kalau misalkan, ya pokoknya intinya ini seru lah. Aku pengen kalian dengerin. Aku pengen kalian ikut kayak aku juga. Makanya ini aku kasih kalian no bullshit guide.
to my scholarship. Nama scholarshipnya apa? Namanya Erasmus Mundus. Sebelumnya perkenalan, halo teman-teman, aku Quinta. Aku Erasmus Mundus, jurusannya sustainability lah. Anggap aja sustainability ya. Cuman emang beneran ada sustainability di nama, but whatever. Itu kenapa kalian harus tahu ini? Karena ini aku nggak bisa jelasin pakai kata-kata ya. Karena ya udah pokoknya beda, beda lah. Pokoknya beda banget. Oke, kita mulai. Nah, aku kuliah di 4 negara. Hah, kuliah di 4 negara? Kok bisa? Bisa lah. Kalau pakai Erasmus Mundus tuh bisa. Aku, again, my name is Quinta. I was studying di UI. Aku dulu anak antropologi. Ada yang anak antropologi juga. Kalau ada, komen aja. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, sekarang aku fast forward tuh. Aku lulus tuh dulu tahun 2022 awal, Januari. Terus aku dapat scholarship ini itu 2024. Jadi aku angkatan 2024. Aku apply 2023, terus tahun depannya masuk. Jadi aku punya pengalaman kerja itu berapa tahun ya? Kayak anggap aja 2 sampai 3 tahun lah. Tapi sebelumnya aku internship dulu. But I'm not here to talk about myself. Cause why? I wanna talk about Erasmus Mundus. Nah, jadi simpelnya adalah kuliah 4 negara itu sistemnya gimana? Master 2 tahun tuh gimana? Oke, jadi aku tuh pertama semester 1 di Portugal, teman-teman. Aku di Lisbon. Itu pokoknya aku 1 semester di sana. Terus habis itu aku semester 2 di Ireland, di UCD. Itu seperti Kak Afrisal tadi. Di UCD yang sama, cuman kayaknya beda jurusannya. Terus sekarang aku lagi di Belgium karena aku lagi summer internship gitu. Terus nanti aku semester 3 di Poland dan semester 4-nya di Austria. Nah, jadi gini teman-teman, kayak gambaran maksudnya gimana tuh di kuliah di 4 negara dalam 2 tahun. Maksudnya adalah tiap 1 semester kalian ganti. Seru nggak? Kayaknya seru ya kelihatannya kalau misalkan dengar dari orang-orang gitu. Kayak, wah jalan-jalan nih bisa ke macam-macam negara Eropa dibayarin, lalalala. Cuman aku di sini pengen ngasih tahu kalian ya, kalau misalkan it's not always the case. Dan aku pengen kalian juga prepared sama hal-hal yang apa ya? Ya, intinya adalah aku nggak mau di sini untuk meromantisasi beasiswa ini karena it's cool, it's fun, but I want you guys to know. Karena kalau aku pengen orang-orang Indonesia yang keterima di beasiswa ini tuh orang-orang yang paling keren dan aku yakin lah pokoknya kalian tuh keren dan aku pengen bikin kalian lebih keren lagi gitu. Oke, ingat ya nama beasiswanya itu adalah Erasmus Mundus. Erasmus Mundus tuh apa sih? Kok nggak pernah tahu ya gitu? Aku jujur aku juga nggak tahu dulu itu beasiswa apa gitu. Nggak kayak LPDP gitu. Kalau LPDP mah kita kayak dari SD juga udah tahu ya. Ya SMP lah. But anyway, Erasmus Mundus itu adalah intinya tuh kan European Union tuh punya intinya kayak ASEAN-nya Eropa gitu. Anggap aja bikin beasiswa buat orang-orang luar, buat apa namanya studi di Eropa gitu. Tapi sebenarnya ini kalau ya sebenarnya nggak terlalu penting sih, cuman nggak selalu di Eropa. Jadi ya kayak 92% pasti ke negara-negara Eropa, tapi adalah yang ke Tokyo, ada yang ke Kolombia segala macam gitu. Cuman itu jarang gitu. Cuman emang umumnya intinya adalah beasiswa ini dibikin oleh EU supaya orang-orang bisa belajar di negara-negara mereka gitu. Nah, yang bikin ini beda banget dari semua beasiswa. Kayaknya nggak ada ya, aku cek semua beasiswa tuh nggak ada tuh yang bikin kalian pindah-pindah negara. Nggak ada. Ya mungkin ada kali ya, mungkin per program. Cuman ini tuh pindah negara dan pindah univ juga gitu. Jadi ini kalian nggak akan ada di univ yang sama nih. Kayak misalkan kalau di Indonesia anggap aja ya, kalian kuliah 4 tahun. 1 tahun di UI, terus habis itu tahun kedua di ITB, tahun ketiga di UGM. Nah, bayangin aja kayak gitu gitu. Nah, ini emang pindah univ dan pindah lokasi juga ya. Begitu. Terus ini seperti yang aku udah bilang tadi, nah di sini tuh kan karena pindah-pindah itu mereka
ya dikelola lah sama berbagai macam universitas gitu. Jadi ya kalian nggak bakal punya univ utama gitu. Sebenarnya ada sih, cuman intinya adalah bukan. That's not the point. The point is kalian harus expect new teachers, new administrator. Jadi anggap aja kalian TU-nya tuh banyak lah gitu dan kalian akan berkoordinasi sama orang-orang itu. Karena emang pengurusnya berbeda-beda gitu. Nah, yang bikin unik juga karena kalian pindah-pindah dan di univnya banyak. Degree-nya itu sering kali, but not always, bisa dapat kayak 2 atau 3. Misalkan dapat Master of bla 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 bla, terus dapat Master of Science of bla 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 dari sini gitu. Jadi kalau kalian mau ngincer degree banyak, pengen apa namanya masukin oh degree ini nih kalau misalkan di apa undangan nikahan gitu ya mungkin ini bisa jadi suatu hal yang menarik buat teman-teman. Sampai sini harusnya udah mudah dibayangkan ya. Soalnya yang aku pengen kalian apa namanya tahu itu sebenarnya bisa dibayangin gitu. Karena mungkin nggak biasa gitu sistemnya. Oke, ini aku pengen ngomongin langsung aja ya. Karena kita no bullshit aja di sini. The money talk. So what's in the package? Dapat berapa Kak? Bisa Erasmus gitu. Oke. Pertama, ini tuitionnya covered. Ini fully funded ya teman-teman. Beasiswanya kayak LPDP atau Cheven dan teman-teman ya. Semuanya bakal dibayarin. Of course. Jadi kalian cuman tapi kalian nggak cuman bawa badan doang gitu. And this is something that I want you to know. Tapi kalian nggak perlu worry, asuransi segala macam itu pasti dibayarin lah. Nah, kita dapat uangnya berapa nih 1 bulan? Nah, kita ditembak satu bulan itu 1.400 euro ya. Ini aku yakin teman-teman pinter di sini bisa membandingkan lah kayak 1.400 euro itu seperti apa punyanya gitu. Kalau misalkan anggap aja kalian punya 10 juta di Indonesia. Kalau misalkan dapat ke Jakarta, sama kalian dapat ke seperti kayak Umil gitu di Makassar, itu akan beda ya teman-teman cara mengelolanya gitu. Jadi ini tuh bakal ditembak segini sebulannya gitu, no matter where you are. Jadi nggak ada tuh sistem kayak PDP. Oh, kalau misalkan di London dapat begini gini, di Paris dapat segini gini. Kita nggak ya teman-teman. Nah di sini aku pengen kasih tahu again, dan aku akan emphasize ini di akhir bahwa kalau misalkan kalian mau mencari uang dan menabung, this is not scholarship for you. Kenapa? Karena di sini aku buka-bukaan aja teman-teman. Aku spend almost 60 million rupiah pre-departure. Karena aku harus bayar rumah sendiri, bayar flight sendiri, dan bayar visa aku sendiri, teman-teman. Kenapa bayar sendiri? Karena uangnya itu 1.400 itu akan ada setelah kalian berada di sana. Jadi ini aku pengen kasih tahu karena kan semua scholarship kan emang ya tidak akan mengeluarkan tidak biaya gitu loh. Pasti akan keluar. Cuman aku pengen ngasih gambaran seberapa banyak. Jadi itu ya, it's the money talk. But what else? Nah, di sini aku singkat aja. Aku wanna run through kayak Erasmus sama LPDP atau Cheven dan lain-lain itu bedanya apa sih gitu. Of course, join degree instead of single. Mobility kamu ini udah pasti banget ya. Kamu akan harus berpindah. Kamu nggak akan stay. Kamu nggak akan stay di one place. That's for sure. And the program focus is highly niche. Nah, aku akan ngebahas ini lebih lanjut. And then next slide. Cuman pokoknya ini beda karena ini sangat-sangat niche. Dan ini the good thing about this that you have no obligation to come back to where you're from. Jadi kalau kita pengen hashtag kabur aja dulu ya ini kamu bisa menggunakan ini tanpa ada kayak moral dilemma ya gitu seperti teman-teman yang beasiswa lain mungkin punya gitu. Ini baca sendiri aja deh nanti kamu juga dapat apa namanya slide-nya. Apalagi ya? This was a niche factor. Sebenarnya niche kayak gimana sih gitu. The niche factor is that you won't find an MBA here. Kamu nggak bakal bisa cari, oh, Master of Medicine.
Master of Communications, Master of Public Policy. Karena nggak ada di sini teman-teman. Di sini teman-teman nggak bisa pilih jurusan semau hati gitu. Karena emang nggak ada. Ini di sini bukan untuk mencari jurusan yang spesifik. Kalau misalkan dia PTB bisa pilih, oh aku pengen Oxford, aku pengen Harvard, aku jurusannya mau ini. Di sini nggak ada. Karena kalian tidak mencari universitas, teman-teman. Nanti aku kasih linknya deh ini untuk katalog online-nya. Jadi mereka tuh ada 200-an pilihan jurusan. Dikit banget kan? Dikit lah, dikit banget. Dan ini juga bikin orang-orang gak daftar karena they don't find anything interesting for them in the catalog. Nanti kalian cek sendiri, me if I'm wrong or not, just let me know. Jadi intinya adalah jangan berekspektasi bisa memilih semua jurusan yang kamu mau di sini gitu. Contohnya apa sih Kak? Jurusannya spesifiknya kayak gimana? Nah, jadi contohnya nih ada Kino Ice temen aku. Jadi dia tuh emang kerjanya ya udah gitu, movie-movie di Eropa spesifik gitu. Terus habis itu temen aku juga ada yang animation spesifik di Eropa. Itu dia ke Portugal, ke Belgium, sama ke Finland. Pokoknya nih intinya adalah emang agak susah dimengerti sih apa namanya jurusan-jurusannya. Nanti kalian baca aja. Aku nggak mau dan aku nggak berkenan untuk menjelaskan macam-macamnya karena itu adalah suatu yang menurut aku kalian harus pertimbangkan sendiri gitu. And I want you to read a lot because I want the best of you to get into this gitu. Jadi intinya adalah kalau misalkan kamu nggak nemu jurusan yang kamu excited about, jangan dipaksa ya. Kalau dipaksa ntar gue marah nih. Soalnya banyak orang-orang yang kayak, kok begini ya ininya gitu. Ya kalian tidak membaca teman-teman. Nanti kalian repot sendiri gitu. Dan ini repot banget dah udah pokoknya di sini tuh, aduh, dan ntar aku kasih tahu lagi deh. Oke, ya udah kita ngomongin teknis dikit aja kali ya. Udah pasti kalian perlu prepare apa aja CV, transkrip, reference letter, bla 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 bla. Nah, kalau misalkan aku dulu bukan aja aku nanya ke apa namanya program, pokoknya prodi lah, prodi sama eh dekan. Nah, dulu aku nanya 2 orang itu. Terus habis itu motivation letter. Of course, you have to be unique dan bla 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 bla. Aku kayak everybody knows you have to be unique. You have to sell yourself. Terus habis English test minimal 6,5. No Duolingo. Ya. Terus online interview. Nah, di sini the tricky part is that you might get an interview, cuman banyak banget yang nggak interview. And if you're lucky, ya udah kalian cuman ngirim aja tuh berkas-berkas ke ada interview segala macam. If you're lucky with the program that you pick, gitu. Terus habis itu good newsnya adalah ini kalian daftar gratis aja teman-teman gitu. Dan ini bisa apply banyak program. Setahu aku LPDP maksimal 3 ya. Or I don't know, kayak pokoknya di sini kalian bisa apply. Ya di antara 200 itu kalau kalian memang bisa apply ke 100 gitu, that's okay. Dan aku juga waktu itu dapat 2 offer di sini. Aku dulu apply 3, terus aku milih 1. Of course, gitu. Nah, reality check. Aku pengen ngomong lagi nih reality check. Ini suatu hal yang kamu harus apa ya? Put in your mental map gitu. Kalau di sini dan implikasinya apa sih berpindah-pindah itu? Berpindah-pindah itu implikasinya adalah kalian bayangin aja ngurus visa itu 4 kali. Kalian ngurus 1 visa udah ribet kan? Setahu apa ribetnya gitu. Ini bayangin aja nih, setiap 3 bulan sekali visa marathon. Bayangin aja dulu. Ini bikin boncos banget teman-teman. Terus abis itu birokrasi. Nah kan nggak semua negara itu, let's just say that nggak semua negara itu se-advance itu dalam mengadministrasi urusin segala macam. Ini bikin kena mental banget. Jujur aku ini kena mental banget ngurusin gini-gini. Nah pagi ada certain negara yang ya bilang anggap aja sama 11-12 lah ke Indonesia. Harus begini-gini lah apalah. Dan ini bikin kena mental banget gitu. Terus habis itu
housing hunt. Mungkin teman-teman di Ireland udah tahu lah ya. Di sini housing hunting itu nyebelin apa gitu. Walaupun aku cuma 1 semester di Irlandia, and which is in Dublin, tetap aja gitu. Bikin boncos, bikin kena mental. Pokoknya ini ribet banget lah. Pokoknya kalian harus expect kalau misalnya kalian dapat ini, itu udah ribet banget gitu. And it's not fun at all. This is not the most fun part of the scholarship, but you have to get through it anyway. Terus habis itu juga, yeah, the money and the workload might not be the best. Aku jujur aja, dibandingkan beasiswa lain, this is not the best in terms of like how much you will get per month. Dan aku seperti aku bilang sebelumnya, di Dublin, Amsterdam atau Vienna itu kota-kota gede. Wah, itu kalian harus pinter-pinter sih gitu. Banyak teman-teman aku yang pada akhirnya harus minjem atau pakai kartu kredit karena mereka nggak cukup sebulannya, teman-teman. But that's okay. I know you are smart. I know you have the capability to save. Dan aku yakin teman-teman di sini pasti bisa lah. Terus habis itu the jelek part is that per program itu cuma di accept maksimal banget 2 orang dari Indonesia. Jadi bayangin aja tuh kayak seketat apa ya? Maksudnya aku yakin nggak ada beasiswa yang nggak ketat. Cuman kalian bayangin aja dulu saingannya dari semua negara di dunia ini yang bisa diterima dari Indonesia cuma 2 orang, dan banyak loh cuman yang cuma 1 gitu. This is tight in terms of like competition. But as you expect, but that's nice. Makanya kalian harus pintar ya. Gitu. Terus habis itu juga jeleknya adalah this is not a party abroad scholarship, karena ini sangat-sangat triggerous ya teman-teman. Ini bukan kayak S2 yang jalan-jalan mau kemana nih gitu kan, nggak bisa. I mean kalian bisa, cuman nggak bakal bisa sejalan-jalan itu. Kalau misalkan aku lihat teman-teman dari scholarship lain tuh kayak wow, jalan-jalan terus ya, kalian tidak ada minimum apa namanya attendance dan segala macam, dan kalian bisa save beberapa uang untuk itu. Dan kami Erasmus agak agak sulit untuk melakukan itu dengan uang beasiswa yang kami terima per bulannya gitu. Jadi kalau misalkan nih, again ini kalau misalkan concern teman-teman, kalian harus mikir lagi. Nah, this is gonna be my last slide. I'm not gonna be taking long karena again, I'm just gonna give you the no bullshit reality of the scholarship, dan selebihnya kalau kalian pengen motivation letter, the tips and tricks, I believe you can find it everywhere. Nah, jadi it's the scholarship for you. Nah, kalau misalkan kamu emang suka beradaptasi, suka challenge, suka sama interdisciplinary fields yang niche kayak teman aku belajar akustik, terus habis itu bener tentang apa namanya European culture dan segala macam. Pokoknya emang yang niche-niche gitu, nih what it's for you. Terus habis itu juga ya kalau misalkan kamu you don't mind kayak getting along with like tens of people from different countries, karena it's gonna be hard for you to apa namanya just hang out with orang-orang Indonesia di sini, karena it's almost impossible karena you're always gonna be surrounded with like different people from across the world. Jadi kalau kalian expect familiarity kayak ingin berkumpul sama orang Indonesia aja, I think it's gonna be hard for you. Tapi kalau misalnya kamu suka, go for it. Nah, aku nggak mau ngelarang kalian, cuman I need you to think twice. Kalau misalkan kamu butuh stability atau rutin atau nggak mau say goodbye every 4 months in which I did, like aku pasti akan sedih lah setiap 4 bulan gitu karena aku harus berpisah sama teman-temanku di negara itu, and it's bad, it's not for you gitu. Terus habis itu juga kalian bisa baca di sini dan bla 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 bla. Dan terpenting kalau kalian pengen menabung, kalian udah nggak usah pilih scholarship ini gitu. Cuman aku nggak bilang kalian nggak bisa menabung sama sekali ya. Aku nggak bilang itu. Cuman kalau misalnya kamu pengen menabung banyak, itu akan sulit gitu.
Ini ada quote, silakan dibaca. And my final advice, I'm not saying that the scholarship is bad. It's not. It's cool. It's amazing. It's awesome. The professors are awesome. This curriculum is awesome. Cuman, it's not always the case every single day. Dan aku nggak mau kayak mengglorifikasi gitu. Wah, jangan-jangan luar negeri, bla bla bla. No. I love this because aku suka sama programku. Aku dulu kerja di WWF dan sekarang aku kerja di kakaknya WWF gitu. Karena I am passionate about specific kind of sustainability. Makanya aku suka Erasmus. Terus habis itu aku juga suka apa namanya, the fact that I am gonna be always challenging myself every single day. Karena of course banyak yang bilang lonely, but I will not say so because you can put yourself well, then you're gonna be fine gitu. Basically, I just love. Aku suka banget bagaimana caranya si beasiswa ini membentuk aku hingga sekarang dengan berbagai challenge-nya. Dan pokoknya intinya, one more details, you can look up on the website. You can come back on the slide and the panitia will send it to you. Ya, dan kalau misalkan kalian tertarik, silakan tanya-tanya aja namaku di LinkedIn. Begitu. I think that's it for me. I hope this is interesting enough. Aku nggak mau nakut-nakutin kalian, but I want the best of you to join us on Erasmus Mundus. That's it. I hope this is informational. Baik, terima kasih Kak Quinta. Penjelasannya sangat membuka wawasan ya untuk peluang studi internasional di Eropa. Kita langsung ke sesi berikutnya aja. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Waktunya adalah 30 menit. Untuk kepada para hadirin, boleh langsung tulis pertanyaan aja kalau ada pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan dan akan kita berikan kepada pembicara. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini ada dari Kak Agung Banar. Pertanyaannya, sebentar. Oke, adakah beasiswa master degree di luar LPDP? Mungkin Mas Afrizal bisa jawab karena tadi katanya sempat mendaftar ke beberapa beasiswa ya. Nah, dipersilakan Mas Afrizal. Oke, ada contohnya Chevening, AAS, terus ada Fulbright, dan itu semua beasiswa yang ditanggung oleh pemerintahnya masing-masing. Misalkan Amerika itu kalau Mas Agung ini mau tujuan studinya ke Amerika bisa lewat Fulbright. Kalau ke Aussie atau Australia itu bisa lewat AAS atau Australia Award Scholarship. Lalu kalau mau tujuannya ke eh, Inggris atau UK itu bisa lewat Chevening gitu Mas Agung. Jadi bisa di search lebih dalam lagi program-programnya seperti apa ya Mas gitu. Ya boleh nambah dikit untuk jawab pertanyaannya Mas Agung. Global Excellence Scholarship di UCD juga bisa buat S2 Mas Agung. Jadi ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nadila yang cukup reflektif ya. Ini beliau menyampaikan kalau kita sering melihat cerita sukses ya dari para awardee, tapi jarang kita dengarkan kerentanan, keraguan, ataupun perjuangan yang sekiranya kurang terdengar. Jadi ini mungkin pertanyaan untuk eh, Kak Yaumil. Apa kultur beasiswa global seperti
MSCA, yang mana tekanannya cukup besar dan bagaimana untuk bisa coping sehingga agar tampil selalu kuat dan pasti. Padahal katanya sebenarnya pertumbuhan justru lahir dari ketidakpastian. Boleh dijawab, Kak Yaumil? Oke, makasih Aryo. Hai, hai Kak Nadila. Aku mau bilang, iya benar. Kita tuh sebenarnya penuh sama ketidakpastian. Dan aku juga mau bilang, kalau misal di kasusnya aku ya, kalau kita sebut kita award di MSCA, semua orang itu udah punya stereotype kayak, oh, kamu tuh harusnya paling bagus, kamu harusnya paling produktif, kamu harusnya paling keren, paling pintar, paling ini, paling ini, paling ini, karena founding kamu yang paling prestigious gitu loh. Itu stereotipnya. Dan aku setuju kalau misalnya kita tuh pasti akan selalu penuh dengan perasaan-perasaan seperti itu. Dan sejujurnya aja, ini beberapa realita yang menurut aku mau bagiin ke teman-teman yang mau mulai PhD. Kalau misalnya kalian ada kalian itu kita tuh bukan bachelor, kita bukan master. Jadi akan banyak banget orang kalian tuh bakal menemukan PI atau supervisor yang nggak semuanya micromanaging. Kayak misalnya, realitanya di kasusku itu pas aku susun proposal untuk apply MSCA, aku cuma Zoom sekali sama waktuku cuma sebulan. Karena aku terlambat banget baru tahu soal info beasiswanya tuh buka. Jadi waktuku cuma sebulan, aku cuma Zoom sekali sama supervisorku, itu pun nggak bahas projectnya, tapi cuma bahas Dublin itu gimana, Ireland itu gimana, RCS itu gimana. Terus dia baru periksa proposal aku itu kayaknya 3 hari sebelum deadline. Jadi aku submit bener-bener hasil yang aku tulis. Karena yang dia komen juga cuman kayak, oh mungkin abis PhD bisa postdoc dulu baru industri lain sebagainya seperti itu. Nah, kenapa aku cerita soal ini? Karena aku waktu itu coba compare sama temanku yang dapat founding yang sama, yang juga MSCA dan kita di program yang sama persis. Dan dia jelasin kalau dia itu persiapan 6 bulan sama supervisornya, nyusun proposal bener-bener sama supervisornya, em, dikasih dikasih arahan satu persatu, dan bahkan sampai sekarang supervisornya tuh dia tipikal yang micromanaging, jadi benar-benar ngasih tahu gitu harus gini, harus itu, harus ini gitu loh. Nah, kenapa aku cerita soal ini? Karena aku mau ngasih tahu bahwa realitanya adalah kita tuh penuh dengan ketidakpastian, dan kalau misalnya kita tuh ketemu sama banyak orang, dan kalau misalnya kita selalu ada aja gitu loh supervisor yang nggak selalu available gitu. Jadi kalau aku bisa sharing cerita, aku cuma mau bilang kalau ya perjalanan PhD itu kita bakal sering merasa sendiri, kita bakal sering merasa bingung, dan kita bahkan nggak bisa curhat soal itu ke supervisor kita. Kalau supervisor aku prinsipnya itu kita orang dewasa, kita tahu kita mau kemana gitu. Jadi aku mau bilang benar kita nggak harus selalu berkaca dari pencapaian orang, tapi karena realitanya kita semua itu struggling a lot. Itu sih kalau aku. Dan kalau misalnya tips biar kita tetap strong itu apa ya? Temen sih kalau aku. Karena orang-orang bilang perjalanan PhD itu penuh dengan kesepian, dan itu benar karena kita itu ada pace-nya masing-masing gitu loh. Kita ada jalurnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa selalu 24/7 sama teman. Tapi aku merasa di sisi lain meskipun kita punya timeline yang berbeda dengan teman kita, aku tuh selalu dikuatkan karena aku punya teman-teman yang kita tuh tahu banget kita struggling. Kita cuman ketemu sekali seminggu, tapi itu tuh kayak ngasih napas gitu loh. Dan mungkin Tuhan kali ya. Ya, makasih. Oke, thank you, Kak Yaumil. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Denny yang kebetulan tertarik kuliah S1 ya di UCD jurusan Neuroscience. Beliau ini sekolahnya sekolah di kurikulum nasional Indonesia. Kebetulan juga sudah punya IELTS 8 dan SAT 1450. Kedengarannya cukup tinggi sebenarnya. Pertanyaannya, apakah profil ini bisa langsung enroll di UCD? Ini mungkin pertanyaan untuk Arsa ya. Ya, Kak terima Arsa kasih boleh Kak Aryo. coba dijawab. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Denny. Jawabannya iya, bisa banget. Bisa banget. Itu nilainya udah sangat-sangat tinggi, dan ya good chance juga bisa dapat Global Excellence Scholarship. Jadi ya
silakan enroll di UCD. Pasti suka. Neuroscience juga kalau misalnya teman-teman tertarik apply ke UCD, itu entry requirement setiap jurusan di UCD itu biasanya beda-beda. Jadi kalau misalnya tertarik dengan jurusan ini, ke website UCD aja, terus nanti ada list coursesnya, terus abis lihat course ini nanti pilih ke I am an international non-EU student, terus nanti ada list entry requirementnya. Dan pakai kurikulum nasional pun masih bisa banget apply ke UCD. Ya, cukup. Oke, thank you Kak Arsan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Isfara. Pertanyaannya adalah, pernah dengar katanya urus visa ke Irlandia bisa gratis karena ada kerjasama dengan Indonesia. Apakah benar? Apakah berlaku untuk beasiswa tertentu saja? Boleh kakak-kakak, siapa yang bersedia menjawab? Quinta tuh Quinta belum. aja kayaknya, soal Quinta pengalaman aja, visanya Quinta. ajaib. Sorry, silakan Kak Afrisal dulu mungkin. Mbak Quinta belum, Mas. Mungkin boleh di over dulu mungkin. Oke, boleh saja. Silakan Kak Quinta. Kok visa buat masuknya aja tuh gratis sih. Cuma bukan buat bikin permitnya itu yang bayar kakak Isfara. Jadi kalau buat entry doang sekitar berapa lama ya teman-teman? Kayak 3 bulan nggak sih? 3 bulan. Tapi kalian harus ngurusin permitnya sendiri gitu. Ya, Itu kalau bayar. kalau residence permitnya itu 300 euro per tahun. Ya. Terus kalau kalau bener apakah berlaku untuk beasiswa tertentu aja? Em, ada yang tahu kah? Tapi setahu aku harusnya nggak ada sih beasiswa yang cover urusan visa. MSCA cover guys. Misalnya cover ya. Dan IRP juga cover kalau MSCA. Jadi Oke, ya. aku tambahin beberapa ya. Jadi benar kata Quinta kalau visanya itu free dan teman-teman nanti bisa dibantu urus dari agen, misalkan agen pendidikan IDP atau agen-agen lainnya di Indonesia biar gampang. Dan kalau keterimanya itu case by case skenario, jadi ada yang 3 bulan, ada yang saya pribadi 1 minggu karena waktu itu mepet banget sama keberangkatan dan sudah di heads up sih dari UCD ke Embassy Irlandia bahwasannya ada anak-anak LPDP akan berangkat di bulan September tahun 2025 gitu. Jadi itu on a case by case basis banget sih, tergantung orang dan tergantung beasiswa yang didapatkan juga Mbak Isfara gitu. Oke, thank you kakak-kakak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya aja. Ini dari Kak Anissa. Ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, beliau baru lulus dan hanya punya pengalaman magang selama 4 bulan. Jadi sejauh mana pengalaman kerja maupun pengalaman organisasi berpengaruh dalam proses seleksi beasiswa LPDP? Ini mungkin bisa ditujukan ke Mas Afrizal ya. Silakan Mas dijawab. Eh, Sebenarnya itu it's a matter how you cover all your education and professional profile sih. Jadi gak matter kamu baru lulus fresh graduate ataupun baru internship di mana atau organisasi lokal ataupun regional. Tapi gimana itu kamu bungkus dalam sebuah narasi yang benar-benar kuat gitu. Bahwasannya eh, kamu itu punya gap di dalam study plan kamu dan kamu ingin melanjutkan studi di eh, negara apa atau di program apa dengan beasiswa LPDP. Itu sih yang penting untuk
artikulasikan ke asesor nantinya, Mbak Anissa. Jadi ya over time kamu akan kalau kamu daftar beasiswa akan tahulah gimana cara menuliskan esai yang mengartikulasikan big why itu kepada asesor, karena itu yang menjadi poin utama. Dan banyak juga teman-teman LPDP di UCD saya saat ini juga fresh graduate gitu. Mereka baru intern 3 bulan, 6 bulan dan langsung dapat gitu. Itu tergantung ya sekali lagi esai kalian dan juga doa sih gitu. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan berikutnya cukup nyambung ya dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkin Mas Afrizal bisa lanjut jawab juga. Untuk beasiswa LPDP, apakah penerima juga mendapatkan visa 2 tahun setelah lulus? Lalu seperti apa bentuk komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah studi selesai? Apakah Bagaimana penerima Mas? mendapatkan visa 2 tahun setelah lulus? Pertanyaan itu boleh setelah lulus kita memperpanjang namanya stay back visa itu sampai 2 tahun. Setelah masa itu berakhir, teman-teman mau nggak mau itu harus kembali lagi ke Indonesia atau bekerja di International Development Agency kayak Asian Development Bank atau World Bank dan lain sebagainya yang bisa membantu devisa negara. Lalu poin kedua, seperti apa bentuk komitmen kembali ke Indonesia itu depend on each person. Jadi untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan consulting firm saya. Jadi sebagai praktisi untuk memajukan sustainability industry di Indonesia. Tapi ada teman saya yang komitmen balik ke Indonesianya menjadi ASN sebagai dosen dan lain sebagainya. Jadi di balik ke presentasi tadi, temukan big why teman-teman terlebih dahulu, baru teman-teman bisa mengclearkan gitu bentuk komitmen seperti apa yang bisa teman-teman berikan ke Indonesia nantinya. Gitu. Oke, thank you Kak Afrizal. Ini pertanyaan ketiga mungkin bisa ditujukan ke Arsa ya. Ya, Apa saja kriteria utama yang dinilai dalam Global Excellence Scholarship untuk S2? Apakah GPA atau yang lainnya? ya, terima kasih pertanyaannya, Kak Anissa. Global Excellence Scholarship ini dinilai, tadi aku bilang di presentasi ada GPA dan yang paling penting itu juga personal statement dan jawaban dari pertanyaan yang application-nya. Asal kamu tunjukin bahwa kamu ingin menjadi UCD ambassador yang baik, itu yang bakal dinilai sih application kamu, gak hanya GPA. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Pertanyaan berikutnya ini dari Kak Rizky. Nah, pertama, kalau sudah dapat LOA dari universitas, biasanya diminta bayar deposit kan. Nah, lalu apakah biayanya bisa kita tunda atau minta defer ke kampus? Misalnya karena kita sedang menunggu hasil seperti hasil beasiswa LPDP, apalagi mengingat Universitas di Irlandia sudah punya kerjasama pendanaan dengan LPDP. Mungkin Kak Afrizal bisa jawab lagi untuk pertanyaan dari Kak Rizky. Jadi bisa beberapa skema. Jadi kalau teman-teman punya uang dan bisa menghibahkannya terlebih dahulu buat bayar deposit, itu nanti bisa di-cover oleh LPDP dengan skema reimburse. Atau nanti kalau teman-teman misalkan belum punya uang, itu teman-teman bisa email ke admission office-nya yang bersangkutan langsung untuk defer the deposits
contingent to LPDP scholarship gitu. Jadi akan membayarkan depositnya setelah mendapatkan beasiswanya kalau beasiswanya keterima gitu, Mas. Baik, terima kasih Kak Frisal. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Wiwil. Pertanyaannya mungkin bisa ditujukan ke Kak Yaumil ya. Pertanyaannya adalah, apakah MSCA benar-benar memungkinkan langsung dari S1 ke PhD? Apakah MSCA terbuka untuk semua jurusan atau hanya program sains saja? Silakan Kak Yaumil, Oke, boleh thank you dijawab. Aryo. Dan terima kasih pertanyaannya Kak Wiwil. Jadi, ya benar, bisa banget. Jadi, tapi sebenarnya gini, itu tergantung negara tujuannya. Kalau misal itu bukan masalah MSCA-nya, tapi tergantung negara tujuannya. Kebetulan Ireland itu kita bisa loncat dari bachelor ke PhD, karena even supervisor aku, he is Irish, dan dia itu nggak ada master, dan sekarang udah profesor, tapi dari bachelor ke PhD. Jadi itu tergantung negara tujuannya. Jadi bukan masalah MSCA or not. Jadi kebetulan karena Ireland itu kita bisa dari bachelor ke PhD. Nah, terus sorry, tadi masalah apa ya? Oh ya, jawabannya enggak. Ini sebenarnya salah satu misinterpretasi soal MSCA karena mikirnya cuman buka untuk STEM doang atau yang sains doang. Padahal enggak banyak sebenarnya. Tapi kenapa kelihatannya kayak begitu? Karena emang lagi banyak founding. Uni Eropa itu punya beberapa misi gitu loh, dan misinya tuh kebanyakan soal itu, soal STEM. Jadi memang kelihatannya MSCA itu cuma ngecover buat STEM aja, padahal sebenarnya enggak. MSCA itu banyak banget programnya. Jadi kalau bahkan ada yang soal AI, aku lupa lagi sociology or something, dan pokoknya banyak banget, cuman emang lebih sedikit untuk program lain di luar STEM karena mostly uh, fundingnya tuh untuk sains gitu loh, tapi ada, beneran ada. Kalian bisa buka-buka di websitenya MSCI. Semoga menjawab Kak Wiwil. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir bisa dari saya. Saya ada pertanyaan buat kakak-kakak nih. Menurut kakak-kakak pembicara, apa mitos terbesar tentang beasiswa yang kira-kira kakak-kakak bisa luruskan? Boleh dimulai dari Kak Arsa mungkin? Em, mitos terbesar beasiswa mungkin beasiswa tidak cover semuanya. Masih ada hal-hal yang eh, kamu cover sendiri seperti ya living cost dan lain-lain lah. Ya. Oke, thank you. Boleh lanjut ke Kak Quinta. Apa mitos terbesar yang menurut Kak Quinta masih banyak di pikiran orang untuk beasiswa? Hmm, mau bilang pasti hidupnya enak di sana. Kayaknya udah banyak orang-orang yang setuju sama itu. Kalau di sini tuh nggak semuanya enak. Cuma mungkin yang penting adalah for some reason kan teman-teman di sini banyak dari teman-teman mungkin yang pengen kabur aja dulu gitu. Nah di sini bisa nggak tuh cara kabur aja dulu pakai jalur S2 atau S3 gitu? Bisa, cuma kalian harus benar-benar apa namanya jago banget lah karena saingannya udah semua orang di luar di dunia ini itu saingannya bukan satu Indonesia doang, ya saingannya semua di luar negeri. Jadi it's not that easy. Tapi kalau but it's not impossible. Cuma itu sangat 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 tidak mudah, teman-teman. Gitu. Jadi mitosnya adalah bisa kerja di luar negeri, habis S2 atau S3 di sini langsung enggak begitu. Oke, lanjut ke Kak Yaumil. Oke, mitosnya apa ya? Kayaknya aku kalau ada beberapa kita tuh sering punya ini loh stereotip di otak kita kalau misalnya kita tuh aku nggak bakal mungkin bisa dapat beasiswa itu. Banyak banget orang di luar sana yang lebih keren, lebih pintar, lebih jago. Aku gak bakal mungkin dapat beasiswa itu. Itu adalah stereotip yang semua orang punya. Dan aku cuma mau meluruskan kalau menurut aku itu nggak benar. Kalau kalian melihat satu opportunity, terus kalian merasa kayak, oh aku nggak bakal mungkin dapat apply. Aku waktu itu cuma punya waktu sebulan,
aku nggak kenal siapa-siapa dan bener-bener dan maksudnya aku dapat gitu loh. Jadi kita tuh nggak tahu rezeki kita di mana. Jadi apply aja. Jadi kalau kalian merasa oh waktunya cuma 3 hari, waktunya cuma sebulan sebelum deadline. Oh banyak banget orang di luar sana. Sayangannya satu dunia, nggak mungkin aku bisa dapat. Man, kalian kita nggak tahu rezeki kita di mana. Jadi apply aja, coba aja. Oke, semangat. Oke, thank you. Boleh lanjut ke Kak Aprisal. Oke, kalau aku as someone who grow up in rural area, jadi aku dari Madura, dari teman-teman afirmasi ataupun teman-teman yang dari rural area juga mungkin punya mental barriers bahwasanya kuliah ke luar negeri itu tidak mungkin ataupun merasakan international exposure itu tidak mungkin. Tapi it's a matter of how you set your mindset gitu, break the mental barriers dan coba aja gitu. Mungkin taking IELTS class as simple as that itu over time nanti bakal mengarah ke tujuan teman-teman ultimately gitu, whether it's for study abroad or getting scholarship. So do it right now. So yeah. Oke, thank you kakak-kakak semua. Baik, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Kalau boleh izin, saya ingin merangkum 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita hari ini. Yang pertama adalah persiapan. Mulai lebih awal lebih baik, kumpulkan dokumen, dan pahami tenggat waktu. Karena beda beasiswa juga tenggat waktunya beda-beda dan kebutuhan dokumennya beda-beda, jadi harus dipersiapkan betul. Kedua, kejelasan tujuan. Jadi seperti surat aplikasi atau persiapan wawancara, kalau bisa sesuaikan dengan misi beasiswa agar bisa lebih kompetitif. Karena mereka juga banyak requirement dari kelurusan misi yang mereka ingin filter ya. Lalu yang ketiga adalah ketahanan mental. Jangan takut gagal, terus mencoba sampai berhasil. Tadi kakak-kakak ada yang sudah coba apply ke beberapa beasiswa, ada yang prosesnya sangat panjang dan ribet, tapi akhirnya alhamdulillah dapat juga kakak-kakak ini. Baik, atas nama PP Irlandia, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pembicara dan kepada seluruh hadirin yang sudah bergabung di acara hari ini. Jangan lupa materi presentasi sudah diposting di link di kolom chat. Nanti untuk rekaman scholarship talk ini akan kami upload di YouTube PPI. Oke, terima kasih dan semoga sukses untuk perjalanan beasiswa kepada para teman-teman semua. Sampai jumpa di scholarship talk berikutnya. Dan sebelum kami tutup, saya mau izin kita untuk foto Foto dulu. screenshot. Boleh izin kakak-kakak dan para hadirin untuk semuanya buka kamera. Nanti akan di screenshot oleh teman kita, Signus. Oke, semuanya. Saya akan foto, kita hanya foto sekali aja. Jadi buat teman-teman yang mau on cam, silakan on cam. Kalau nggak on cam bisa kasih reaction dan berikan pose terbaik teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya udah datang. Thank you kakak-kakak semua. Thank Yang you. masih ada tolong isi formulir evaluasinya ya yang udah di chat. Terima kasih Kak Aryo, terima kasih Quinta, terima kasih Arso, terima kasih Afrizal. Terima kasih Kak Aryo, Kak Thanks Pinta, Kak everyone. Yaumil, Kak Afrizal.